Saya mencoba membuat judul Naungan di Padang Mahsyar untuk Orang Adil. Sebenarnya topik ini bagian dari satu hadis yang agak panjang, tapi saya mencoba mengambil satu bagian dari hadis yang panjang itu supaya tidak terlalu banyak bidang atau skop yang dibahas dalam satu pertemuan. Ya. Besok kelak pada saat ajal tiba bagi alam dunia kita ini. Maksud saya bukan ajal pribadi, bukan ajal individu, tapi ajal alam raya ini. Ya, istilah yang dipakai oleh Allah itu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya disertai dengan ajal. Nah, ajal itu lifetime. Lifetime, jadi kalau kita ini punya batasan lifetime, ya wajar karena tempat kita tinggal saja ini, alam raya ini juga ada lifetime-nya. Cuma karena alam raya ini sebagai wadah, maka lifetime-nya panjang, luas dan panjang. Nah, suatu saat lifetime alam raya ini akan habis. Nah, kehabisan lifetime itu ditandai dengan, kalau bahasa Al-Quran, malaikat. Di Al-Quran tidak disebut namanya, tapi biasanya disebutkan malaikat Israfil. Jadi kalau di Al-Quran disebutkan malaikat akan ditiup. Saya ulang ya. Pada saat ajal bagi alam dunia kita ini tiba, malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang pertama. Sangkakala dalam tanda kutip. Lalu semua manusia akan meninggal dunia secara bersamaan, bareng semuanya mati. Alam dunia pun hancur lebur dan bahkan lenyap setelah itu. Bukan hanya hancur, kalau hancur masih ada remennya, masih ada puing-puingnya. Ini betul-betul lenyap. Setelah beberapa lama kemudian, malaikat Israfil meniup lagi sangkakala itu yang kedua kalinya. Nah, begitu ditiup yang kedua kalinya, semua manusia yang pernah hidup di dunia ini dibangkitkan kembali dan dihidupkan kembali. Ini kita bisa merujuk ke satu ayat di surat Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit atau orang-orang, makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk hidup yang ada di langit dan makhluk hidup yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah ini adalah mereka yang ditugasi oleh Allah untuk mengoperasikan berjalannya alam. Jadi kalau mereka juga mati, nanti tidak ada operatornya. Tentu Allah bisa, tetapi dalam hal ini Allah menugasi para malaikat. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka manusia itu berdiri hidup kembali, menunggu putusan masing-masing. Jadi ketika kita dibangkitkan kembali, kita sudah berada di satu tempat, lalu kita menunggu, wah, habis ini apaan nih? Nah, mereka menunggu itu cukup lama. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang proses itu, bagaimana sih manusia ini bisa dibangkitkan di alam itu, padahal kita ini kan selama ini tinggal di buminya dunia ini. Bumi dunia ini akan hancur dan bahkan lenyap. Kok bisa kita dihidupkan kembali di mana? Nah, pada saat kita dihidupkan kembali, itu manusia sudah dipindahkan oleh Allah ke bumi yang lain. Jadi nanti ada globe yang lain
yang mempunyai dimensi ruang dan dimensi waktu yang berbeda dengan yang kita miliki ini. Nah, tempat tinggal kita yang baru itu karena periodenya belakangan, maka disebut alam akhirat. Akhirat itu merujuk kepada periodenya, periode yang akhir. Kita sekarang tinggal di sini, itu bisa disebut periode awal, sedangkan besok itu periode akhir. Kehidupan awal, kehidupan akhir. Di surat Wadduha ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat bagimu lebih baik daripada kehidupan di kemudian yang pertama. Nah, istilah lain alam dunia ini disebut dunia. Dunia itu bahasa Arab artinya dekat. Nah, alam yang dekat sama kita. Tapi dilihat dari periode ini kehidupan awal, besok kehidupan akhir, alamnya disebut akhirat. Di bumi alam akhirat itu besar sekali sehingga daya tampungnya itu bisa banyak. Semua manusia yang pernah hidup dan mati di dunia, kalau dianggap bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam, maka manusia mulai dari Nabi Adam sampai besok zaman akhir itu nanti akan dibangkitkan. Kita nggak terbayang itu berapa miliar atau berapa triliun itu, karena sekarang ini manusia yang hidup saja itu sekitar 8 miliar. Nah, kalau dihitung dengan yang mati kemarin, waduh, masya Allah banyak sekali. Ya. Tapi semuanya itu akan tertampung di bumi yang baru itu. Keterangan bahwa kita nanti dipindahkan ke bumi yang baru itu bisa kita baca yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari diganti bumi yang sekarang ini ghairal ardi dengan bumi yang lain was samawatu, dan demikian juga langitnya. Jadi buminya beda, langitnya beda. Nah, setelah dibedah sana wa barazulillahil wahidil qahhar, mereka itu berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa dan Maha Memaksa. Nah, di sini berkaitan Maha Memaksa karena kita nggak bisa melarikan diri dari situ, nggak mungkin. Aku mau sembunyi, nggak usah pindah ke alam akhir, nggak bisa. Kita semua dipaksa sana, maka disebutnya Al-Qahhar. Allah itu nanti memaksa. Kemudian mereka semua dikumpulkan di satu tempat yang lapang, yang biasanya disebut mahsyar. Mahsyar itu sebenarnya artinya itu tempat digiringnya orang di satu tempat. Nah, jadi tempat digiringnya orang, tempat dikumpulnya orang. Jadi bukan nama desa, nama kota, tetapi itu menunjukkan tanah di mana orang-orang itu pada berkumpul. Nah, terus kita menyebutnya padang mahsyar, padang karena luasnya. Di situ kita nanti akan menanti proses pertanggungjawaban atau yang sering disebut hisab. Hisab itu artinya perhitungan. Perhitungan disebut hisab, juga saat itu prosesnya juga disebut mizan, penimbangan. Karena kalau penimbangan itu dilihat bobotnya amal baik dan amal buruknya mana yang lebih kuat, yang lebih berat. Nah, jadi karena ada istilah penimbangan maka disebut mizan, dan karena ada kalkulasi maka disebut hisab. Nah, Allah berfirman menjelaskan wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar. Pada hari Allah menggiring mereka semua manusia itu seolah-olah mereka itu pernah tinggal di dunia itu hanya sekejap saja dalam satu hari.
Jadi sekarang ini kita merasa ada yang sudah berumur 50, 60, 70. Tapi besok ketika kita sudah sampai di sana, perasaan kita itu rasanya sebentar ya. Ya, eh, lebih daripada yang kita rasakan sekarang. Kalau kita reuni dengan teman-teman SD begitu, kita akan bercandanya seperti anak-anak SD itu. Rasanya baru aja kemarin. Sekarang kita sudah sama-sama tua. Ya ta'arufuna bainahum. Mereka itu saling mengenal. Bu Naendra, Bu Reni, begitu. Itu pada kenal. Cuma nasibnya beda-beda. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Merugilah orang-orang yang mendustakan, yang tidak percaya bahwa besok akan dibangkitkan dan dikumpulkan kembali. Kenapa rugi? Karena ternyata beneran nih. Kalau orang yang beriman kan, ini yang dulu diceritakan di dalam Al-Quran itu, ya deh aku tunggu. Tapi kalau yang tidak percaya, ternyata beneran. Kalau tahu begitu kan aku dulu mempersiapkan diri. Kalau yang percaya kan sudah mempersiapkan diri waktu hidup di dunia ini. Jadi beruntunglah orang-orang yang mempercayai akan hari akhirat, karena dengan mempercayai itu kita siap-siap berkemas-kemas dan seolah-olah kita itu sudah siap nih, semua koper-koper sudah dikumpulin, tinggal nunggu waktunya. Seperti saya ini, kalau saya ngomong sama teman-teman, terutama teman-teman pesantren itu, saya selalu, kalau saya mati nanti bagaimana, itu rasanya sudah dekat sekali ya, karena umur saya sudah 70 ya, bulan Juli yang lalu sudah 70 ya. Akhirnya saya tuh wanti-wanti, tolong pesantren ini jangan mati kalau aku mati gitu. Jadi coba dibangun satu sistem supaya tetap jalan. Nah, kembali di Padang Mahsyar tadi, di Padang Mahsyar itu manusia ditempatkan di posisi yang berbeda. Cuma perbedaan itu sudah sistematik. Mereka sudah punya posisi yang sudah dialokasikan oleh Allah. Calon penghuni surga tinggalnya di dekat-dekat atau berdirinya di dekat surga. Dan calon penghuni neraka itu posisinya di Padang Mahsyar itu di dekat pintu neraka. Jadi dari situ tuh sudah punya praduga nih. Aku bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita seperti itu. Nah, sedangkan yang di dekat pintu neraka, waduh, kita nanti akan masuk ke situ. Nah, di samping itu, kan ada udara yang menghembus. Ya. Kalau udara itu berhembus dari surga, maka rasanya sejuk. Tapi orang-orang yang tinggal di dekat neraka, udara yang menghembus itu panas. Nah, itulah makanya besok di Padang Mahsyar itu nasib orang beda-beda. Ada yang enak, nyaman, ada yang sengsara. Karena anginnya saja itu sudah panas. Maka gerah, bukan hanya gerah itu, tapi betul-betul tersiksa. Nah, ini digambarkan oleh Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Didekatkan surga, atau surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya surga yang didekatkan atau orang-orang yang didekatkan ya sama, pengertiannya sama ya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka jahim itu kelihatan jelas. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Ya, neraka jahim itu kelihatan jelas bagi orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka. Jadi kalau itu kelihatan kan berarti dekat. Oleh karena itu rasa yang dialami oleh orang-orang di Padang Mahsyar itu beda-beda. Ada yang tadi saya katakan, ada yang sengsara karena panas, ada yang nyaman karena sejuk. Tapi di antara yang sejuk itu
ada kelompok VIP, ada kelompok VIP yang di samping sejuk, mereka tidak akan kena sinar matahari langsung, dan mereka tidak akan kena hembusan udara panas dari neraka. Nah, jadi nanti akan ada 7 kelompok elit atau VIP yang diperlakukan istimewa. Apa itu perlakukannya? Yaitu mereka akan mendapatkan naungan. Padahal saat itu tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah. Bentuk naungannya apa? Rasulullah menyebutnya naungan. Kita tidak tahu apa naungan itu, berupa awan, berupa mendung begitu, tapi tidak hujan, sehingga awan itu menghalang-halangi sinar matahari mengenal langsung ke kulit kita, atau diberi payung, kita nggak tahu, tapi umumnya kita membayangkan bahwa nanti akan ada awan yang memayungi kita sehingga kita tidak merasakan panasnya matahari. Rasulullah mengatakannya, sab'atun yudhillukumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 kelompok yang Allah nanti akan menaungi di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Coba kata naungan itu ulang-ulang. Oh, mohon maaf, saya tadi salah ngomong itu 3 ya, 7 ya. Sab'atun, 7 kelompok yang Allah mengayomi atau menaungi di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi kata naungan itu diulang-ulang. Yudhilluhum fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, diulang 4 kali untuk mendapat perhatian bagi kita. Siapa itu orang yang beruntung? 7 kelompok itu siapa? Nomor 1 itu al-imamul adil, imam yang adil. Imam, pemimpin, al-adil, yang adil. Nah, ini nanti yang kita bahas pagi ini insya Allah. Kelompok kedua, ya Masya Allah, kenapa? Iya, ini apa namanya? Tapi punya mus itu nggak mati ya? Wifi. Ini hubungan internetnya.